Anak-anak, kalian bisa menuju ke websitenya Scratch. Nah, seperti ini Scratch ya. Scratch. Mister Bonar sudah masuk ke Google. Nah, sekarang kalian bisa masuk ke scratch.mit.edu ya. Ini situsnya. Oke, ini ya situsnya scratch.mit.edu. Nah, seperti ini situsnya. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Kalian bisa download aplikasinya gratis ya, atau kalian bisa langsung menggunakan aplikasinya ya via website. Nah, contoh seperti ini. Nah, Mister akan memulainya ya, membuat project baru. Mulai membuat. Nah, ini nanti akan masuk ke aplikasi Scratch-nya. Nah, ya, jadi kalian harus online terlebih dahulu untuk membukanya. Baik anak-anak, oke, ini adalah aplikasi Scratch ya berbasis web. Nah, di sini ada beberapa panel ya. Di sini ada panel preview, di sini ada panel kodenya ya. Nah, di sini ada tab panel, ada kode, ada custom, ada sound ya. Nah, lalu di sini ada panel untuk menampilkan sprite itu ini ya objeknya, oke, objek seperti ini. Nah, lalu di sini ada menu file, new, bisa save ke komputer, lalu edit ya. Di sini juga ada menu tutorial. Nah, Mister akan mengajarkan logika kode menggunakan Scratch ya, logika sederhana ya, yang kalian bisa pahami dengan mudah. Baik, pertama Mister akan menjelaskan di sini ada perintah-perintah kode ya. Di sini ada perintah untuk membuat motion, di sini looks, ini untuk membuat sound ya, menambahkan sound, perintah sound, menambahkan perintah event, perintah control, sensing, operation, dan variable ya, seperti itu. Nah, Mister akan menjelaskan menggunakan beberapa perintah di sini ya, tidak semuanya. Nah, kalian silahkan pahami logikanya ya, logika kodenya ya, nanti bisa dipelajari dengan mudah ya. Lalu Mister akan menjelaskan sedikit ya mengenai logika menggunakan kode yang ada di sini ya. Nah, Mister akan menggunakan perintah motion. Nah, ini kalau biasanya kita sebut perintah ya, perintah motion kalau bahasa Indonesianya. Nah, motion ini fungsinya ya yang biasanya digunakan untuk menggerakkan sebuah objek. Nah, Mister akan mencoba salah satu kode logika ya. Nah, nanti silahkan dicoba. Oke, Mister akan menggunakan kode ini. Ini kode yang sederhana. Nah, ini maksudnya apa? Go to X, Y. Nah, ini maksudnya menuju ke sumbu X dan Y ya. Nah, X dan Y itu maksudnya apa, Mister? Kok ada sumbu X dan Y? Nah, di sini di objek di sini ada ya, ada sumbunya ya, anak-anak. Oke, di sini ada sumbu X ya. Contoh di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Sumbu X ini jalannya lurus seperti ini ya. Kalau sumbu Y jalannya naik turun ya, arahnya naik turun. Jadi sumbu X ya, ini fungsinya horizontal ya, untuk horizontal atau mendatar. Nah, untuk vertikal ini adalah sumbu Y ya, tinggi ya, tinggi dan rendah ya, untuk sumbu Y. Jadi sumbu XY ini sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Horizontal adalah mendatar, untuk yang sumbu Y itu untuk tinggi dan rendahnya ya, atau vertikal. Oke. Nah, Mister di sini akan merubah. Nah, ini akan merubah posisi agar sprite atau model ini menjadi di sini. Nah, Mister akan menggunakan contoh ini. Mister akan memundurkan sprite-nya ini. Oke, otomatis ya, sumbu X ini berubah minus 160. Sumbu Y yang naik turun ini ya, atau vertikal itu minus 6.
Kalau kita ataskan jadi 110 atau kita bawahkan menjadi minus 106. Nah, seperti itu cara logikanya. Nah, Mister akan membuat settingan di sini. Mister buat 00 dulu. Nah, nanti otomatis dia akan ke tengah kalau kita klik. Nah, seperti ini. Kembali semula. Nah, lalu Mister akan memprogramnya dengan angka ya. Mister akan menggunakan angka 130 ini. Mister zoom agar terlihat jelas ya. 130. Nah, otomatis spread ini atau model ini akan mundur. Kita coba klik saja pada blok kodenya. Nah, seperti ini. Nah, jadi batasnya cuma sampai sini. Kalau mau dikebelakangin lagi bisa menggunakan menambahkan ini ya, 50. Seperti ini. Lalu kita klik. Nah, mundur. Nah, untuk sumbu Y Mister akan membuatnya menjadi 0 dulu saja ya, karena tidak perlu dinaikkan atau diturunkan ya. Kita buat netral atau tengah-tengah saja. Nah, kita akan membuat sprite atau model ini berjalan ya, berjalan sebanyak setiap 10 kali ya, menggunakan motion step nih, move ini ya, motion move ya. Nah, bisa kalian geser. Nah, kita pisahkan dulu karena kalau disambung nanti tidak jadi, cuma sekali aja. Kita pisahkan dulu, kita coba ya. Ini kita kembalikan lagi ya, minus 150. Terus move ini kita ya, logikanya adalah berpindah sebanyak 10 langkah. Nah, 10 step ya. Nah, di sini bisa kalian buat 20 step atau 5 step juga bisa. Jadi kalau 5 step cuma dikit, kalau 20 jadi banyak. Nah, seperti ini. Nah, Mister kasih 10 step saja atau 10 langkah ya. Lalu Mister akan mengembalikan lagi seperti semula. Nah, oke ya, logikanya seperti ini ya, paham ya? Oke, Mister akan membuat perumpamaan. Contoh, coba Mister ini sprite ini atau objek ini ya, Mister jalankan. Nah, kalau dia terlalu banyak move-nya, jadi dia tidak terlihat, jadi aneh. Nah, Mister pengen objek ini kembali ke sini lagi setelah sampai ke ujung sini ya. Nah, caranya gimana Mister agar sampai ujung sini lalu kembali lagi ke sini, jadi tidak nabrak ke sana, jadi tidak sampai jauh. Nah, caranya kita kembalikan dulu. Oke, seperti semula. Nah, Mister akan membuat logikanya lagi menggunakan perintah kontrol ya. Nah, kita menggunakan perintah kontrol, lalu kita menggunakan logika bahasa seperti ini. Nah, oke. Di sini ada if then else. Nah, ini biasa kita gunakan atau biasa digunakan untuk membuat logika ya. Nah, di sini Mister akan memberikan perintah jika dari sumbu X ini ya, dari sumbu X ini dia akan berjalan sebanyak 10 step ya. Dari sumbu X ini dia akan berjalan sebanyak 10 step ya. Nah, kita coba buat logikanya. Ini logika sederhana. Oke, kita pasangkan ya, Mister pasangkan seperti ini. Nah, kalau Mister pencet di sini, dia akan jalan. Ya, kita buat logikanya dulu. Nah, tapi tetap sama saja, dia akan nabrak keluar ya, keluar frame ya. Jadi Mister akan mengembalikan lagi. Ya, seperti ini. Nah, lalu logika ini Mister akan berikan perintah lagi di sini ya, agar dia kembali lagi ke sini setelah dia di ujung sini ya, menggunakan blok kode atau perintah operator. Sensing ya, sensing. Kita menggunakan sensing. Nah, sensing ini bisa digunakan untuk membuat perintah ya. Perintah seperti ini, contoh Mister menggunakan touching. Nah, touching ini ya, ketika
contoh ketika dia sampai objek ini sampai ke sini, dia akan kembali lagi ke sini. Nah, fungsinya ketika dia touch ya, sampai sini touch, dia akan kembali lagi ya. Touch itu sentuh ya, sentuh, menyentuh. Nah, menyentuh sini lalu kembali lagi ke sini. Nah, itu logikanya kurang lebih seperti itu. Bahasa logikanya. Nah, kita tarik ke sini. Nah, di sini sudah ada tempatnya, tempat blockade-nya. Nah, lalu di sini ada pilihannya. Nah, menggunakan mouse pointer atau edge ini. Nah, Mister akan menggunakan edge. Nah, fungsi edge ini dia akan mengembalikan objek ini kembali ke sini kalau menggunakan yang edge. Kalau mouse pointer tidak bisa. Kita hanya bisa menggunakan yang edge. Nah, mari kita baca bersama-sama untuk logikanya ya. Di sini ada if, jika ya. Jika touch ya, touch, jika menyentuh ya, menyentuh sini akan kembali ya. Apakah akan kembali? Di sini ada tanda tanya ya. Maka jika kembali ke berapa ya? Jika menyentuh akan kembali ya, kembali ke sini, kembali ya. Maka kembali ke mana ya? Ke minus 150 atau ke sumbu X. Jadi kembali ke sini jika sudah sampai ke sana ya. Nah, else ya, else dia berjalan sebanyak 10 step. Seperti itu perintahnya ya. Dia akan berjalan sebanyak 10 step. Setiap berjalan 10 step sampai dengan ujung, dia akan kembali lagi ke sumbu X. Nah, ini adalah logika sederhananya ya. Mister akan mencoba klik di sini. Nah, seperti ini perintahnya. Nah, kita klik dulu. Dia akan kembali setelah dia sampai ke ujung ya, sampai menyentuh ujung. Nah, dia akan kembali lagi ya, seperti itu. Nah, akan kembali lagi di sumbu X ya, logikanya sebanyak 10 step. Sebanyak 10 step. Nah, seperti itu. Nah, lalu Mister ini tadi Mister menggunakan mouse, jadi lama ya, harus klik gini jalannya. Nah, gimana kalau kita buat otomatis dia akan berjalan ya? Mister akan mengembalikan lagi sampai kembali lagi ke awal ke sumbu X. Mister akan membuat otomatis berjalan menggunakan perintah namanya control ya. Nah, kita menggunakan control lagi ya. Lalu kita gunakan yang forever. Nah, ini selamanya ya. Jadi bahasanya selamanya. Jadi dia berjalan ya, berjalan seperti ini. Ini perintahnya, berjalan seperti ini ya. Berulang kali. Ya, berulang kali seperti itu. Forever itu berulang kali. Jadi logikanya dia akan berjalan sebanyak ini, lalu dia akan berulang kali atau diulang-ulangi ya perintahnya. Nah, ini namanya kalau di coding itu namanya perintah looping ya. Looping atau berulang. Nah, seperti itu. Mister klik coba. Nah, jadinya seperti ini. Dia akan berulang terus. Jadi berulang, perintah ini akan berulang terus ya. Perintah ini akan berulang dengan forever ini, dengan blockade forever ini ya. Seperti itu logikanya. Jadi ini perintahnya. Ini perintah di luarnya. Mau diapain perintah ini ya? Nah, seperti itu. Mister berhentikan. Di sini ada stop ya. Ada stop ya. Nah, posisinya kita mundurkan ya. Asal juga tidak apa, atau di sini diatur sendiri juga bisa. Minus 150 ya, biar sama seperti yang di kode. Ini 0. Lalu objek ini ya, Mister pengen, nah ini kan Mister menggunakan mouse untuk klik kodenya ini. Nah, gimana caranya biar kita bisa menggunakan selain mouse? Nah, contoh menggunakan tombol keyboard, menggunakan tombol spasi. Nah, menggunakan tombol spasi. Jadi kita tinggal cari event ya, perintah event. Event itu perintah event ya. Perintah untuk ini, untuk memulai ya. Nah, untuk memulai perintah kodenya ya, kode yang kita buat. Nah,
Nah, kita menggunakan yang when space. Nah, biasanya spasi ya, ini space. Nah, menggunakan ini. Nah, jadi kalian nanti ketika menggunakan keyboard pencet spasi ya, dia akan berjalan secara otomatis. Nah, when space atau when spasi key press ya. Nah, ini di sini ada banyak kuncinya. Menggunakan tombol keyboard, ada yang 1 2 3, ada yang A, right, no, up, down atau ya, atau huruf A angka ya. Nah, misalnya menggunakan spasi. Nah, ketika kita pencet spasi ya, ketika Mister memencet spasi di keyboard, dia objek ini akan berjalan ya, berjalan sesuai instruksi ini secara berulang-ulang. Nah, logikanya seperti itu. Coba Mister spasi. Nah, dia akan berjalan berulang-ulang menggunakan tombol spasi yang sudah Mister gunakan ya. Jadi, logikanya seperti itu ya. Bila Mister memencet atau menekan tombol spasi ya, menekan tombol spasi, maka perintahnya akan berjalan ya, berjalan dari sumbu X menuju ke ujung ya, hingga menyentuh sini, hingga menyentuh ujung, lalu kembali ke sumbu X lagi ya. Nah, sebanyak 10 langkah. Nah, di sini ada 10 langkah ya. Nah, jadi dia akan berulang dengan kode forever ini tadi ya. Oke, jadi seperti itu logikanya ya. Nah, mungkin anak-anak sudah bisa memahami ya, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa ditanyakan misal benar jika masih bingung untuk logikanya ya. Silakan dicoba-coba sendiri di rumah untuk latihannya ya. Baik, mungkin itu dulu dari Mr. Bonar yang mungkin bisa disampaikan Mr. Bonar mengenai aplikasi Scratch untuk membuat coding ya, coding dengan bahasa pemrograman block ya, blocking code ya, block kode atau kode menggunakan kode block ya. Ini kode yang sangat mudah untuk dihafalkan, dipelajari ya. Baik anak-anakku semuanya, mungkin itu dulu dari Mr. Bonar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.